Halo semua, kembali lagi bersama saya Fadil di channel Val Cinema. Season ketiga serial Peaky Blinders sudah selesai. Bagi kalian yang belum menonton season pertama, kedua, dan ketiga, wajib banget untuk nonton dahulu. Sehingga di pembahasan kali ini dan seterusnya, kalian akan paham karena saya akan lanjut ke season keempat. Sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya kalian untuk mensubscribe serta memberikan like pada video ini untuk perkembangan dan mendukung channel ini untuk kedepannya. Serial ini dibuka dengan rekap dari apa yang terjadi di akhir seri ketiga, di mana para anggota keluarga Shelby, yakni Arthur Shelby, John Shelby, Polly Gray, dan Michael Gray, sedang ditangkap oleh para polisi untuk dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa hari di penjara, Arthur, John, dan Michael ditarik secara paksa dari sel penjara mereka untuk dibawa ke sebuah ruangan yang berisi 3 jerat tali untuk menggantung atau mengeksekusi mereka bertiga. Di tempat yang berbeda, Polly, ibunda dari Michael Gray, segera mengalami nasib yang sama. Lalu, scene berpindah dengan memperlihatkan seorang pengacara bernama Edward Roberts sedang bergegas menemui Arthur Biji yang merupakan sekretaris pribadi raja, yang pada masa itu Britania masih dipimpin oleh King George kelima. Robert menunjukkan banyak dokumen kepada Arthur Biji, yang beberapa di antaranya menyebutkan keterlibatan Winston Churchill dengan geng Peaky Blinders serta surat pribadi raja untuk keluarga kerajaan Mr. Romanov dari Rusia yang ditemukan Thomas saat ia merampok brankas miliknya. Dengan hal itu, Thomas bisa memanfaatkan sang raja. Setelah memberikan beberapa dokumen, pengacara itu menyajikan kesepakatan yang diusulkan oleh Thomas, bahwa jika keluarganya dibebaskan, semua dokumen yang membuat citra kerajaan menjadi hancur akan dibakar di hadapan mereka. Di samping meminta keluarganya untuk dibebaskan, Thomas juga meminta gelar OBE diberikan kepadanya. OBE adalah singkatan dari Officer of the British Empire. Itu adalah gelar kesatria yang diberikan oleh raja kepada masyarakat Inggris yang telah berperan penting untuk negara. Di saat yang sama, John, Arthur, Michael, dan Polly lehernya sudah terikat tali gantungan untuk mengeksekusi mereka. Namun, saat tuas hendak ditarik oleh polisi, seorang polisi lainnya tiba-tiba bergegas masuk dan memerintahkan untuk menghentikan eksekusi mereka. Mereka semua tidak percaya apa yang telah menimpanya sambil menangis terharu. Satu tahun telah berlalu, tepatnya 2 hari sebelum hari Natal tiba. Terlihat Thomas dengan penampilan yang berbeda memasuki sebuah gedung di mana dia akan duduk dan berbicara dengan Lizzie. Bertepatan dengan Natal, Lizzie sudah mempersiapkan hadiah untuk Charles. Dia juga mengundang Thomas untuk hadir ke acara pesta tahun baru di rumah John. Namun, Thomas menolak untuk hadir ke acara tersebut. Mendengar hal itu, Lizzie mempersalahkan Thomas karena perilakunya baru-baru ini yang sekarang sudah tidak peduli lagi kepada keluarga besarnya. Thomas menolak hal itu karena mengingat kejadian tidak mengenakan 1 tahun lalu yang telah menimpa keluarganya, sehingga membuat hubungan dengan beberapa anggota keluarganya menjadi renggang. Setelah itu, Thomas pergi ke sebuah pabrik mobil di bawah naungan Shelby Company Limited, yang merupakan salah satu bisnis sah mereka. Di sana, ia memasuki ruangan kantor dan hanya disambut oleh Michael, yang tampaknya satu-satunya anggota keluarga yang masih berhubungan dengannya. Michael memberitahunya tentang masalah yang meningkat dengan ketua serikat pekerja bernama Jesse Eden. Masalahnya adalah Jesse mengajak para pekerja wanita untuk berdemo agar gaji mereka dinaikkan. Lalu, Thomas bertanya kepada Michael bagaimana kabar ibunya Polly.
Michael memberitahunya bahwa dia sekarang sedang kecanduan obat yang diberikan dokter kepadanya saat dia di penjara. Mendengar hal itu, Thomas meminta Michael untuk merawatnya agar dijauhkan dari obat-obatan tersebut. Di tempat lain, tepatnya di kediaman John, ia mendapat kunjungan dari adiknya Aida yang telah kembali dari Boston, Amerika. Setelah mendapatkan izin cuti dari Thomas, Aida pulang ke Birmingham. Di sana, mereka berbincang beberapa hal, tetapi pembicaraan itu tiba-tiba dipotong oleh Esme. Esme datang dan mengungkapkan secara terang-terangan ketidaksukaannya pada Aida karena dia masih bekerja di bawah naungan Shelby Company. Sementara itu, Arthur yang sedang bermain dengan putranya Billy Shelby di taman dengan ayah mereka, tiba-tiba istrinya datang untuk menyampaikan informasi dari Esme bahwa Aida adiknya sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Di sini, kita diperlihatkan perubahan Arthur 180 derajat yang berubah setelah mendapatkan anak dan jauh dari keluarganya. Dengan melihat dua saudara Shelby tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan mereka benar-benar renggang karena mereka memilih untuk tinggal berjauhan dari para saudara-saudaranya. Di tempat lain, tepatnya di pabrik mobil milik Thomas, terlihat seorang wanita dengan pede sedang berjalan meskipun sekelilingnya adalah seorang pria. Wanita itu adalah Jessie Eden, seorang ketua syarikat pekerja yang akan bertemu dengan Thomas Shelby. Namun, pertemuan Thomas dengan Jessie Eden tidak berjalan dengan baik karena mereka berdua saling berdebat tentang upah para pekerja. Jessie meminta untuk menaikkan gaji para wanita hingga sama dengan para lelaki. Tetapi Thomas menolak hal itu dengan memberikan solusi lain untuk memotong gaji pria sehingga gaji wanita bisa dinaikkan dan setara dengan gaji pria. Thomas melakukan hal itu untuk menyudutkan Jessie juga karena ia akan memberitahu para pekerja pria bahwa pemotongan gaji tersebut adalah ide darinya. Namun, Jessie melawan Thomas balik dengan mengancamnya akan mengajak para pekerjanya untuk mogok kerja setelah seminggu setelah Natal. Di sini, dapat disimpulkan bahwa Jessie adalah salah satu wanita tangguh yang meminta hak kesetaraan gender. Kembali ke rumah, Thomas mendiskusikan makan malam Natal dengan pembantunya Francis. Ia juga memberikan informasi bahwa chef di rumah Thomas adalah orang asing. Setelah membahas untuk makan malam Natal, Thomas melihat beberapa surat yang diberikan oleh pembantunya. Yang menjadi sorotan ialah ketika Thomas membuka salah satu surat dan kaget setelah membacanya. Ternyata isi surat itu adalah kartu ucapan Natal dengan tangan kosong berwarna hitam dari Luca Cangreta. Siapakah Luca Cangreta sehingga membuat Thomas kaget dan khawatir dibuatnya? Simak terus dan jangan skip videonya. Di saat yang sama, Aida sudah sampai di kediaman Arthur. Kakak beradik yang lama tidak bertemu itu melepas rindu dengan berbincang-bincang tentang kehidupannya sekarang. Namun, pembicaraan Arthur dan Ada terganggu oleh panggilan telepon dari John. Di telepon, John memperingatkan Arthur untuk segera memeriksa pos surat tentang surat dari Luca Cangreta. Arthur juga kaget mendengar hal itu dan tampak ketakutan dibuatnya. Ia langsung mengajak Aida untuk berbicara secara empat mata. Di luar, Arthur memberikan surat itu kepada Aida dan bingung mengapa Luca bisa mengetahui setiap kediaman anggota keluarga Shelby. Melihat hal itu, Aida akan segera menemui Thomas untuk membahas mengenai hal itu serta memberikan pistol kepada Arthur untuk berjaga-jaga. Di tempat yang berbeda, tepatnya di dermaga Liverpool, Inggris, terlihat para petugas akan memeriksa dokumen para turis di pos kontrol. Di sana, tampak giliran 3 orang yang sepertinya orang Italia sedang diperiksa dokumen paspornya.
Yang menjadi sorotan di sini adalah ketiga orang terakhir dari ketiga orang Italia tersebut diperiksa oleh petugas. Tampak tato telapak tangan berwarna hitam di bagian tangannya. Ya, dia adalah Luca Cangreta, seorang mafia Amerika Italia, putra dari Vicente dan Audrey Cangreta, pemimpin organisasi Black Hand yang para anggotanya bekerja di bisnis minuman keras yang ditempatkan di New York, Amerika. Ia juga seorang prajurit profesional untuk keluarga Spianetta. Di tempat lain, Thomas merayakan Natal bersama putranya Charles. Setelah itu, ia dibuat panik oleh kedatangan seorang dengan mobil. Ia langsung menyiapkan senjata untuk mengantisipasi jika orang itu berbahaya. Ternyata itu hanyalah Ada, adiknya yang sedang mengunjunginya. Thomas langsung membahas mengenai musuhnya saat ini, yaitu Luca Cangreta, yang pastinya akan membalaskan dendam keluarganya terhadap keluarga Thomas. Mengetahui Thomas telah tahu setiap lokasi kediaman para anggota keluarganya, ia bersikeras untuk menyatukan keluarganya kembali bersama di Small Heath, Birmingham. Karena di sana terdapat banyak anggota Peaky Blinders yang siap melindungi semua keluarganya. Di tempat lain, John menyiapkan semua senjata yang ia miliki untuk menghadapi Luca Cangreta. Ia melakukan itu karena istrinya Esme melarang untuk menemui Thomas dan memutuskan untuk menghadapi dengan caranya sendiri. Lalu, ia berhubungan badan dengan istrinya sampai-sampai ia kecapean hingga tertidur pulas. Di saat mereka tertidur, Thomas mencoba menghubungi John di telepon untuk memberitahu dia tentang pertemuan itu dan bersikeras bahwa Michael akan menyebutnya di pagi hari. Namun, John yang telah pulas tidak bisa mengangkat panggilan dari Thomas. Setelah tidak berhasil menghubungi John, ia lalu menghubungi sang kakak yang ternyata masih terjaga dari tidurnya. Ia memberitahunya tentang pertemuan keluarga di pekarangan milik pamannya. Mengetahui Linda tidak akan menyetujui hal itu, Thomas menyuruh Arthur untuk menembaknya jika istrinya bersikeras melarangnya. Di saat yang sama, di rumah Polly dan Michael bertengkar tentang obatnya yang dibuang oleh anaknya. Ia kebingungan dan depresi karena menurutnya ia tidak bisa hidup tanpa barang itu. Untungnya, Ada tiba-tiba datang dan langsung memeluk bibinya untuk menenangkannya. Lalu ia memberitahu mereka berdua tentang surat ancaman yang dikirim oleh Luca Cangreta kepada setiap anggota keluarga Shelby dan memintanya untuk hadir ke acara pertemuan keluarga yang telah Thomas rencanakan. Kembali ke Thomas, ia terus-menerus menerima kunjungan lagi dari pembantunya untuk mendiskusikan makan malam Natal. Mengetahui hal itu, ia mulai menanyakan kembali tentang chefnya kepada Francis dan segera mengecek dokumen dari sang chef. Ia mulai curiga kepada sang chef sehingga memutuskan untuk berbicara dengan koki itu sendiri. Ia pergi ke dapur dan memperkenalkan diri kepada sang asisten chef barunya yang berasal dari Italia bernama Antonio. Setelah itu, ia pergi menemui eksekutif chefnya. Di sana, Thomas mengetahui bahwa sang chef adalah seorang mantan chef dari restoran milik Sabini. Ia tahu hal itu setelah mengecek dokumen miliknya. Ia dikirim bersama Antonio kepada Thomas untuk melancarkan rencananya dengan membunuh Thomas. Rencananya Antonio akan membunuh Thomas pada hari Natal tiba. Sadar akan hal itu, Thomas menyuruh sang chef untuk memanggil Antonio. Antonio yang curiga akan panggilan hal itu, mengambil pistol yang telah disembunyikannya dan menentengnya di tangan sambil masuk ke ruangan sang chef berada. Thomas telah bersiap dengan memegang besi gantungan daging di kerangannya dan langsung menusuk Antonio hingga ia tewas di tempat.
Thomas membunuh Antonio dan memberitahu kepala chef untuk kembali dan memberitahu Sabini bahwa rencananya telah gagal dan diketahui Thomas. Keesokan paginya, Michael pergi ke rumah John untuk membujuknya dengan membawa Esme dan anak-anaknya ke Small Heath agar tetap aman. Namun, Esme keberatan akan hal itu dan bersikeras bahwa dia dan John akan menghadapi para musuhnya sendiri. Di tengah pertengkaran ini, hal yang tak terduga pun terjadi. Kuda yang bergerak di sepanjang jalan yang berisi tumpukan jerami tiba-tiba terhenti. Tumpukan jerami itu terlempar dan mengungkap beberapa anggota mafia New York yang dikirim untuk membunuh John dan keluarga. Anggota mafia tersebut langsung menembakkan senjatanya ke arah John dan Michael. Mengetahui hal itu, John berusaha untuk melawan, namun itu semua sia-sia karena perbedaan jumlah yang sangat signifikan. John mendapat beberapa peluru mengenai dada, sementara Michael juga mengenai hal yang sama. Film pun selesai. Bagaimana nasib John dan Michael setelah penembakan tersebut? Nantikan saya di video selanjutnya. Terima kasih.